Bab 1054. Memaksa Master Void. Aliansi budidaya, Wang Wei dengan dingin menatap Master Void dan menggelengkan kepalanya. Status yang sangat tinggi. Hu Juan tersenyum dan dengan santai memandang Master Void. Dia dan suaminya tidak pernah terlalu mempertimbangkan aliansi budidaya. Bukan karena Master Zhongxuan atau aliansi lemah, tetapi mereka memiliki kebanggaan tersendiri terhadap status mereka. Terutama Wang Wei, yang harga dirinya diketahui oleh semua orang di alam surgawi saat itu. Namun, setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, pribadi Wang Wei telah ditekan dan tidak mudah terungkap. Namun, kebanggaan pada tulangnya bukanlah sesuatu yang bisa dihapuskan oleh waktu. Wang Wei dan Hu Juan adalah murid dari orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Mereka terkenal ketika alam surgawi masih ada dan aliansi budidaya bahkan belum ada. Mereka masih hanyalah sekelompok penggarap ki alam rendah saat itu. Bahkan iblis kuno Bei Lo menyeringai, dan matanya dipenuhi ejekan. Sebagai iblis kuno, dia secara alami meremehkan aliansi budidaya yang merupakan organisasi baru. Dia sudah terkenal di alam luar ketika alam tersegel masih menjadi milik alam surgawi. Selain itu, meskipun dia telah terperangkap di tanah roh iblis selama bertahun-tahun, dia telah belajar banyak tentang aliansi budidaya melalui para penggarap yang datang ke sini. Faktanya, dia mengetahui lebih banyak detail daripada kebanyakan orang. Kakak laki-lakimu, Tuan Zhongxuan, sudah menjadi orang terkenal sebelum alam surgawi runtuh dan dianggap sebagai salah satu penggarap ki terkuat. Ketika alam surgawi runtuh, dia termasuk di antara orang-orang pertama, bersama dengan Kaisar Ilahi Naga Azure dari 4 sekte ilahi, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk merampok alam surgawi. Pada akhirnya, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan sebagian besar warisan alam surgawi hujan, dan barulah aliansi budidaya didirikan. Aku, Bei Lo, sebenarnya mengagumi orang seperti itu, tapi kamu, Bei Lo menggelengkan kepalanya, dan matanya dipenuhi ejekan. Ekspresi Tuan Void muram. Tatapan mereka membuatnya sangat marah, tapi dia menahan amarah itu. Dia menunjuk Wang Lin dan berkata, "Saya punya dendam pribadi dengan junior ini. Karena kalian sesama kultivator maju ke depan, saya akan menunda masalah ini. Saya berjanji tidak akan menemukan masalah apapun dengan junior ini selama kita berada di gua ini. Saya kira Anda sesama kultivator ada di sini untuk bekerja sama untuk memasuki lantai berikutnya. Mengapa merusak mood? Jika hal itu berdampak pada peluang kami di lantai berikutnya, itu tidak layak dilakukan." Ratusan pemikiran melintas di benak Master Void saat dia berbicara. Kata-katanya sangat cerdas. Pertama, dia berpura-pura lemah dan tidak menimbulkan masalah bagi Wang Lin. Kemudian menunjukkan bahwa tidak baik bagi situasi keseluruhan bagi mereka untuk mulai bertarung sekarang. Memaksa seseorang dengan tingkat dan status kultivasinya untuk mengatakan sesuatu seperti ini adalah hal paling memalukan yang bisa dialami seseorang. Semua kemarahannya terfokus pada Wang Lin, dan meskipun niat membunuhnya tersembunyi, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pria berbaju hitam di sebelah Master Void keluar dan duduk. Jelas sekali dia menunjukkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Hanya wanita cantik yang berdiri di samping Master Void dengan ekspresi pucat. Tatapan dingin Wang Wei menjauh dari Master Void. Meskipun membunuh Master Void ini tidaklah sulit,
tetap saja akan merepotkan karena orang ini masih seorang kultivator penghancur nirwana. Meskipun dia terluka parah, sebagai adik laki-laki Master Zhongxuan, dia masih memiliki beberapa mantra dan harta karun. Saat ini, menyelamatkan gurunya adalah prioritas Wang Wei. Tidak perlu terburu-buru membunuh orang ini untuk membalas dendam pada Wang Lin. Melihat masalah ini akan berlalu dengan tenang, Master Void menenangkan hatinya. Namun, pada saat ini, Wang Lin berdiri. Murid Master Void tiba-tiba menyusut saat dia menatap Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, Zhou Yi segera melepaskan aura dingin yang kuat. Dia berubah menjadi sinar energi pedang dan menembak langsung ke arah Master Void. Saat Zhou Yi melangkah keluar, Wang Lin juga keluar. Tangannya membentuk segel dan api muncul di matanya. Api keluar dari lengan kanannya dan dengan cepat membentuk Vermilion Bird di hadapannya. Burung Vermilion ini menjerit saat menyerang Master Void bersama Zhou Yi. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh muncul di mata Master Void saat dia melambaikan tangan kanannya. Pusaran kuning muncul dari udara tipis dan menyapu ke depan. Wang Wei awalnya tidak ingin menyerang sekarang, tetapi melihat Wang Lin dan Zhou Yi menyerang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Yi tidak bisa mati, dan Wang Lin telah membawa King Xuang ke sini, jadi dia juga tidak bisa mati. Setelah menghela nafas, Wang Wei menunjuk ke depan dan tirai air muncul. Itu melepaskan cahaya 5 warna dan segera menyerang ke depan. Itu sangat cepat sehingga segera mencapai pusaran kuning yang diciptakan Master Void. Wang Wei dengan tenang berkata, segel. Saat dia berbicara, tirai air 5 warna berubah menjadi uap air dan menyebar di sekitar pusaran kuning sebelum berkontraksi dengan cepat. Terdengar suara letupan saat uap air menyatu dengan pusaran kuning. Pusaran itu segera berhenti berputar dan tiba-tiba runtuh. Itu berubah menjadi potongan-potongan tanah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Skema Master Void hancur total oleh serangan Wang Lin. Keberanian dan kelicikan Wang Lin mengejutkan Master Void. Tindakan tegas seperti itu adalah sesuatu yang Master Void tahu tidak bisa dia lakukan pada usia Wang Lin. Bahkan dari semua junior yang dia temui, hanya sedikit yang seperti Wang Lin. Runtuhnya pusaran kuning memungkinkan Vermilion Bird yang dibentuk oleh mantra Wang Lin untuk menerobos. Saat ia keluar, ia melepaskan api mengerikan yang mengandung panas ekstrim, dan melesat ke arah Master Void. Kecuali dia mengeluarkan pedang besi itu lagi, Master Void tidak akan peduli dengan serangan Wang Lin. Yang dia pedulikan adalah Wang Wei, Hu Juan, dan Bei Lou. Menghadapi serangan Wang Lin, Master Void menamparkan tasnya dan sebuah tas kecil muncul. Dia menamparkan tas itu dan abu ungu beterbangan darinya. Saat abu ungu ini muncul, berubah menjadi lumpur dan mengeluarkan bau busuk. Baunya menyengat ke arah Wang Lin dan Zhou Yi. Bei Lou tersenyum dan dengan cepat melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia muncul di lumpur dan tanpa ampun menghirupnya. Terdengar suara siulan saat lumpur tersedot ke dalam mulut Bei Lou. Mata Bei Lou dipenuhi keserakahan dan dia menjilat bibirnya. Dia kemudian muncul di dekat Master Void dan tangannya terulur. Ekspresi Master Void berubah drastis, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tangannya membentuk segel dan berulang kali bertepuk tangan, menyebabkan suara gemuruh bergema di seluruh aula. Pada saat ini, burung Vermilion yang dibentuk oleh mantra Wang Lin mendekat dan membawa panas yang menyengat. Master Void meraung,
Lalu jiwa asalnya muncul di sekujur tubuhnya dan menunjuk ke Vermilion Bird milik Wang Lin. Dia menggunakan budidayanya yang kuat untuk menyebabkan burung Vermilion hancur berkeping-keping dengan ujung jarinya. Master Void tidak berhenti bergerak. Dia melangkah ke samping saat dia mencoba melepaskan Beilou. Namun, Beilou bahkan lebih cepat dan terus mengejar Master Void. Suara letupan bergema di aula, dan setelah setiap letupan, wajah Master Void akan menjadi sedikit pucat. Saat Beilou mengejar, energi iblis keluar dari tubuhnya. Dia hanya perlu mengangkat tangannya dan mantra akan muncul tanpa segel apapun. Ada begitu banyak mantra berbeda yang cukup untuk membutakan seseorang dari cahaya. Master Void tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hanya bisa mundur sambil melawan secara pasif. Yang membuat Master Void pusing adalah Vermilion Bird yang roboh tiba-tiba berubah bentuk. Itu mengeluarkan api yang lebih kuat dari sebelumnya dan menyerang Master Void. Tidak peduli berapa kali Master Void menghancurkan Vermilion Bird saat dikejar oleh Beilou, ia akan berubah dari api. Seolah-olah Vermilion Bird ini benar-benar memiliki jiwa yang abadi. Zhou Yi berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan mengikutinya dari dekat. Dia tidak akan mendekati Master Void secara sembarangan, tetapi saat dia menemukan peluang, dia akan menyerang. Mata wanita cantik itu menunjukkan sedikit keraguan dan dia hendak membantu ketika Wang Lin tiba-tiba menatapnya dengan tatapan dingin. Ini segera membuatnya memikirkan kata-kata Wang Lin sebelum dia meninggalkan lantai pertama dan kekuatan pedang besi yang menakutkan. Kakinya yang terangkat dan dihentikan paksa olehnya. Dia secara tidak sadar menghindari pandangan Wang Lin dan gagasan untuk membantu Master Void dengan cepat padam. Wajah Tuan Void menjadi semakin pucat. Jika ini masalahnya, itu tidak akan terlalu buruk, tapi yang membuat Master Void cemas adalah Wang Wei tiba-tiba berdiri. Dia menyerbu masuk dan melakukan serangan menjepit dengan Beilou, menyegel sepenuhnya Master Void. Melihat Wang Wei hendak menyerang, Master Void menjadi cemas dan meraung, "Jika kalian sesama kultivator tidak ikut serta dalam masalah ini, saya akan menyerah mengambil apapun dari Gua Kaisar Langit ini dan akan membantu kalian menerobos batasan di sini." Mata Wang Wei menyipit, bahkan mata Beilou pun menyipit dan kakinya berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, gejolak lain datang dari luar aula. Orang lain telah tiba. Olsir perlahan masuk bersama Ling Tianhou, dan lelaki tua di labu itu ada di belakangnya. Setelah melihat apa yang terjadi di dalam aula, Ling Tianhou terkejut. Sang Maha Melihat mengungkapkan tatapan yang membuatnya seolah-olah dia telah meramalkan segalanya. Dia mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan menatap Master Void. Yang Maha Melihat, bantu aku. Tuan Void dengan cepat mundur. Namun, pada saat ini, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan Vermilion Bird mengembun sekali lagi. Dia tidak menargetkan Master Void secara langsung, tetapi tiba-tiba Master itu runtuh menjadi lautan api di sebelah Master Void. Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang dibentuk oleh Zhou Yi melepaskan energi dahsyat yang belum pernah dia keluarkan sebelumnya bersama dengan jejak aura harta karun Sudo Nirvana Void. Dia menyerang langsung ke Master Void, yang berada di dalam lautan api. Bab 1055. Gunung runtuh. Master Void tiba-tiba berbalik, dan tangannya bergerak membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, mulut Olsir bergerak sedikit dan Master Void segera berhenti.
Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang tiba-tiba mengganggu mantranya. Ekspresi Master Void berubah drastis, dan pada saat ini, Zhou Yi menembus api menuju Master Void. Dia sangat cepat hingga dia mendarat di dada Master Void dalam sekejap. Gemuruh guntur bergema di seberang aula dan dia batuk darah. Dia kemudian terhuyung mundur beberapa langkah. Suara berderak terdengar dari lantai saat tanah yang diinjaknya berubah menjadi bubuk. Energi pedang menghilang dan kembali menjadi Zhou Yi. Wajahnya pucat dan tubuhnya transparan karena sejumlah besar energi spiritual telah meninggalkan tubuhnya. Dia tampak seperti bisa menghilang kapan saja. Tampaknya meskipun serangan ini telah merusak Master Void, Zhou Yi juga terluka dalam prosesnya. Zhou Yi mundur ke samping Wang Wei dan Hu Juan. Dia mengirim pesan ke Wang Lin. Wang Lin, energi pedangku tidak cukup untuk membunuhnya, tapi aku menyebabkan luka sebelumnya meletus dan memperburuknya. Dengan itu, Zhou Yi duduk dan segera mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengeluarkan pil dari suatu tempat dan melahapnya. Pil ini khusus dibuat untuk tubuh roh. Mereka tidak dibuat terlihat seperti pil, melainkan tampak seperti energi spiritual yang mengalir. Wajah Tuan Void pucat pasi. Dia telah terluka parah dan telah menekan lukanya agar tidak bertambah parah. Namun, berkat pukulan putus asa Zhou Yi, luka-lukanya meletus sekali lagi, menyebabkan tingkat kultivasinya turun sekali lagi. Meskipun dia belum sampai ke tahap awal nirvana saterer, jika lukanya memburuk, dia tidak akan jauh dari itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Tangan kanannya membentuk segel dan dengan cepat menunjuk ke tubuhnya, membuatnya hampir tidak stabil. Namun, tindakan ini menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Dia memiliki ekspresi galak, tapi dia tidak melihat ke arah Wang Lin atau Zhou Yi. Sebaliknya, dia dikunci di All-Seer. Ekspresi All-Seer tetap netral saat tatapan Master Void membuatnya tidak merasa tidak nyaman, dan dia dengan tenang berkata, "Rekan penggarap Master Void, saya hanya akan berani membantu Anda jika Anda dibawa ke kondisi seperti itu." Dengan itu, Sang Maha melihat memandang Wang Wei dan Hu Juan dan tersenyum. Saya berharap pasangan awan surgawi akan memberikan wajah lelaki tua ini. Bagaimana kalau kita melupakan semua keluhan pribadi hari ini dan fokus untuk mencapai tingkat berikutnya? Ekspresi Ling Tianhou menjadi suram. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Maha melihat diam-diam telah bergerak? Dia diam-diam pindah ke sebelah Master Void dan dengan dingin menatap Wang Lin dan teman-temannya. Ada juga lelaki tua di labu itu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memandang semua orang. Namun, tempatnya berdiri dengan jelas menunjukkan bahwa dia akan berdiri di sisi Yang Maha Melihat dan Master Void. Pada saat yang sama, gadis yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist berdiri dan pergi ke Master Void. Tatapan indahnya menyapu sebelum mendarat di Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Wang, mari kita hentikan masalah ini hari ini. Setelah Anda pergi dari sini, alam kekosongan cemerlang saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini." Selain pria berkulit hitam, semua orang jelas memilih satu sisi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggenggam tangannya ke arah Wang Wei. Junior itu ceroboh. Saya akan membiarkan senior memutuskan masalah ini. Meskipun Wang Wei tidak senang dengan serangan Wang Lin sebelumnya, dia mengangguk ketika melihat Wang Lin tahu kapan harus berhenti.
Tatapannya tertuju pada Olsir dan teman-temannya dan dia dengan tenang berkata, "Bagus. Mari kita kesampingkan semua keluhan pribadi untuk saat ini. 3 lantai terakhir penuh dengan bahaya, jadi tolong, rekan-rekan kultivator, jangan menahan diri. Setelah kita pindah ke lantai 7, bertemu di tengah." Setelah Wang Wei selesai berbicara, Olsir dan rekan-rekannya tersenyum dan mengangguk. Hu Juan berdiri dan berjalan di samping tablet batu. Dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di atas tablet dan menekannya dengan lembut. Cahaya ungu keluar dari tablet dan terdengar suara gemuruh seolah-olah bergetar. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di tanah dan tiba-tiba runtuh, menampakkan langit berbintang. Semua orang jatuh dan menghilang. Adapun Zhou Yi, Wang Wei membawanya menuju susunan transfer seperti langit berbintang. Lantai ke-7 Gua Kaisar Langit sangat berbeda dari 6 lantai pertama. Tidak ada paviliun, dan ditutupi lautan api, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Di ruang yang tidak terlalu besar ini, terdapat gunung berapi yang meletus di tengahnya, dan dikelilingi oleh kabut hitam dalam jumlah besar. Suara gemuruh terdengar dari gunung berapi dan api sesekali turun dari langit. Tanah sepertinya terbelah oleh retakan menjadi potongan-potongan tak terhitung jumlahnya yang mengapung di atas magma. Gas hitam keluar dari retakan dan mengeluarkan panas yang menyengat. Semua orang tersebar ketika mereka diteleportasi ke sini. Ketika Wang Lin mendarat, dia segera melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Salah. Segala sesuatu di sini benar-benar berbeda dari lantai 7 di peta, tidak ada kemiripan sama sekali. Ekspresi Wang Lin muram saat dia melihat ke depan dan melihat Hu Juan sekitar 1000 kaki jauhnya. Hu Juan melihat sekeliling, dan ada juga kebingungan di matanya. Ketika Wang Lin memandangnya, Hu Juan juga memandang Wang Lin. Dia sudah lama curiga bahwa Wang Lin mendapat keberuntungan dan menjadi sangat akrab dengan gua ini. Sekarang dia melihat tatapan Wang Lin, dia tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Wang Lin menarik pandangannya. Tampaknya ekspresi Hu Juan tidak palsu dan dia juga bingung dengan perubahan yang terjadi di sini. Tempatnya benar-benar datar, hanya ada gunung berapi. Pintu masuk ke lantai 8 pasti berada di gunung berapi. Suara Hu Juan menyebar dan terdengar di telinga semua orang. Master Void berada di kejauhan dengan wajah pucat. Bahkan dengan cahaya yang menyala-nyala, wajahnya tidak terlihat merah sama sekali. Tangan kanannya menutupi dadanya dan semburan rasa sakit datang dari waktu ke waktu. Ada energi pedang aneh di sana yang mencegah penyembuhan luka. Yang Maha melihat, Wang Lin, dan roh pedang itu, aku akan mengingat ini. Jika saya tidak membayar kalian semua 10 kali, tidak 100 kali, maka saya tidak akan pernah menyerah. Dia dengan murung melihat sekeliling. Sialan, bahkan gua Kaisar Langit pun merugikanku. Secara tak terduga ia memiliki energi asal api yang begitu kuat, saya khawatir itu akan menguntungkan kecil itu. Master Void meraung di dalam hatinya, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkeringat dingin. Penurunan tingkat kultivasi menyebabkan kepribadian saya berubah. Bagaimana aku bisa begitu mudah marah? Master Void menarik napas dalam-dalam sambil menekan amarah di dalam hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Wang Wei melangkah ke samping Hu Juan dan keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya, menuju gunung berapi. Pada saat ini, Olsir dan kawan-kawan juga bangkit dan menyerang gunung berapi tersebut. Wanita cantik,
Lelaki tua di atas labu, dan lelaki berbaju hitam terbang menuju gunung berapi. Master Void dengan dingin menatap Wang Lin dan juga terbang menuju gunung berapi. Wang Lin dengan santai bergerak maju di udara. Dia tahu budidayanya tidak bisa menandingi monster-monster tua di depannya, jadi tentu saja dia tidak akan memimpin serangan tetapi perlahan-lahan bergerak maju. Orang lain juga melambat di kejauhan, yang diduga sebagai Brilliant Void Sainte. Mata indahnya tertuju pada Wang Lin dan dia berhenti seolah sedang menunggu Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Ketika dia melihat gadis berbaju merah jambu itu berhenti, dia langsung mengitarinya membentuk busur. Dia tidak mau banyak berinteraksi dengannya dan perlahan-lahan mendekati gunung berapi. Ketika gadis berbaju merah muda melihat Wang Lin bergerak di sekelilingnya, dia mendengus dan tidak lagi memperhatikannya tetapi terbang menuju gunung berapi. Melihat gadis berbaju merah muda itu pergi, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Meskipun tempat ini berbeda dari peta, saat Wang Lin bergerak perlahan, dia melihat jejak sisa-sisa batu giok langit di dalam celah. Jelas sekali bahwa bertahun-tahun yang lalu, ini adalah lapisan ketujuh gua Kaisar Langit. Hanya saja telah terjadi sesuatu yang tidak terbayangkan, menyebabkan tempat ini menjadi reruntuhan yang menyala-nyala. Melihat gunung berapi yang menjulang tinggi, Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan semakin percaya diri dengan spekulasinya. Gunung berapi ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipindahkan ke sini oleh seseorang. Semakin dekat dia dengan hal itu, semakin banyak bukti yang dia lihat yang mendukung gagasan ini. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa bebatuan di sekitar gunung berapi benar-benar berbeda dari tanah. Saya rasa semua orang pasti juga pernah melihat sesuatu yang aneh tentang gunung berapi tersebut. Wang Lin berdiri di kaki gunung berapi dan tidak terburu-buru untuk masuk. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling sampai pandangannya tertuju pada magma yang mengalir keluar dari celah. Suhu tinggi dari magma tidak membuat Wang Lin merasa tidak nyaman bahkan membuatnya merasa sangat nyaman. Bahkan energi asal di dalam tubuhnya menjadi lebih aktif. Perubahan di sini menguntungkan saya. Tangan kanan Wang Lin meraih magma di celah itu. Dia segera merasakan elemen api yang tak ada habisnya di dalam magma. Tangan kanannya ada di dalam magma, dan panas darinya membuatnya sangat nyaman. Energi asalnya berpindah ke dalam tubuhnya dan membentuk pusaran. Kekuatan isap datang dari tubuh Wang Lin dan dia menggunakan tangan kanannya sebagai jembatan. Energi asal api dari magma tiba-tiba bergerak dan perlahan ditarik ke dalam tubuh Wang Lin. Saya telah mempelajari 3 mantra pertama dari 6 mantra Kaisar Langit Bai Fan. Namun, menurut kakak senior King Sui, 3 mantra terakhir mengandung esensi sebenarnya dari kekuatan Bai Fan, dan yang pertama dari ketiga mantra itu adalah Mountain Crumbles. Di domain pembantaian, saya melihat King Sui menggunakannya, dan itu sangat mirip dengan letusan gunung berapi. Wang Lin merenung sambil menyerap energi asal api dan melihat ke arah gunung berapi yang megah. Di sebelah kanan Wang Lin, pria berbaju hitam dengan naga hitam tersembunyi juga tidak memasuki gunung berapi tetapi duduk dan meletakkan tangan kirinya ke dalam magma di celah tersebut. Seperti Wang Lin, dia juga menyerap energi asal di dalam api. Dia terkadang menatap Wang Lin dengan ketakutan dan permusuhan di matanya. Vermilion Bird, jika aku melahap Vermilion Bird, akankah naga apiku terbangun untuk kedua kalinya?
Bab 1056. Energi asal elemen api sangat padat di lantai 7 Gua Kaisar Langit. Khususnya, magma mengandung lebih banyak lagi. Saat Wang Lin menyerap sejumlah besar energi asal api, energi itu memasuki tubuhnya dan melilit jiwa asalnya, memberi nutrisi pada jiwa asalnya yang telah beradaptasi dengan energi asal api. Perasaan yang sangat nyaman muncul di benak Wang Lin. Meskipun dia telah melahap banyak pil di lantai 6 dan lukanya sudah sedikit pulih, masih belum sembuh total. Pada saat ini, saat dia menyerap energi asal api, luka-lukanya mulai pulih kembali. Meski lambat, itu memberi harapan pada Wang Lin. Namun, sebagian besar orang sudah memasuki bagian dalam gunung berapi, dan Wang Lin menghela nafas. Selama 1 bulan dia menghabiskan penyembuhan, dia bertanya kepada Wang Wei tentang metode menyembuhkan racun surga ke-7. Namun, di alam surgawi, Wang Wei dan Hu Juan jarang bersentuhan dengan racun. Meskipun mereka telah mendengar tentang racun surga ke-7 dan mengetahui sedikit tentangnya, mereka tidak mengetahui secara spesifik. Pada akhirnya, dia masih harus menaruh harapannya untuk menyembuhkan racun Situnan pada Kaisar Langit King Lin atau King Xuang. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal di lantai 7 terlalu lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal di tubuhnya bergerak lebih cepat. Kekuatan hisap yang lebih kuat datang dari tangannya saat dia menyerap lebih banyak energi asal api sebelum menarik tangannya. Wang Lin melompat dan masuk melalui puncak gunung berapi. Saat Wang Lin bangun, pria berbaju hitam juga naik dan menuju ke puncak gunung berapi dari arah lain. Wang Lin telah menyadari bahwa pria berkulit hitam juga bisa menyerap energi asal api seperti dia. Orang ini juga memiliki tanda di antara alisnya, yang membuat Wang Lin waspada. Wang Lin tidak bergerak terlalu cepat dan bergerak ke atas seperti angin sepoi-sepoi. Dia secara bertahap sampai di puncak gunung berapi. Ada lubang besar di puncak gunung berapi, dan kabut hitam pekat perlahan menyebar dari dalam. Suhu tinggi memenuhi area tersebut. Bahkan bebatuan di dekat mulut gunung berapi pun berwarna merah cerah. Kelihatannya sangat mengejutkan. Mengambang di atas bebatuan merah di mulut gunung berapi, ekspresi Wang Lin netral karena suhu tinggi tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat ke bawah, bagian dalam mulut gunung berapi diselimuti oleh pancaran api dan asap hitam seperti hantu yang sesekali bisa keluar. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah keluar dan menyerang pintu masuk gunung berapi seperti meteor. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar di sekelilingnya ketika dia menyerbu masuk. Asap hitam yang keluar dari dalam gunung berapi tiba-tiba menghilang. Gelombang panas menyerbu ke arahnya. Ketika panas mendekatinya, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyerap energi asal api di dalam panas. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia tenggelam lebih cepat. Di belakangnya, pria berbaju hitam juga turun namun menjaga jarak tertentu. Dia tidak ingin menarik niat membunuh Wang Lin karena terlalu dekat. Pria berbaju hitam telah mengetahui bahwa Wang Lin bukanlah seseorang yang mudah dihadapi selama kontak singkat dengannya. Wang Lin adalah seseorang yang tegas dan kejam tetapi juga sangat licik. Bahkan orang seperti Master Void telah berulang kali dipaksa ke dalam situasi mengerikan yang menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Jika ada yang berganti posisi dengan Wang Lin, mereka akan kesulitan berjalan di antara begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Dia bahkan mampu meminjam tekanan dari orang lain untuk menekan musuh, menyebabkan Master Void berakhir dalam situasi sulit. Memikirkan hal ini,
Pria berbaju hitam merasa lebih takut, terutama ketika dia mengingat tatapan dan kata-kata arogan Wang Lin sebelum meninggalkan lantai pertama. Aura yang dimiliki Wang Lin setelah memaksa Master Void pergi adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh pria berbaju hitam. Terlebih lagi, meski dia bisa menyerap energi asal api di sini, dia masih kalah dengan Vermilion Bird yang memiliki kendali atas seluruh api di dunia. Saya ingin melahap orang ini, sulit. Sulit, sulit. Pria berbaju hitam itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Lin secara alami tidak mengetahui pemikiran rumit pria berbaju hitam itu. Dia bergerak semakin cepat sambil terus-menerus menyerap gelombang panas yang datang padanya. Semakin dalam dia pergi, semakin panas-panasnya. Batuan di sekitarnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak lagi berwarna merah melainkan merah tua. Ini berarti racun api di sini lebih kuat lagi. Dinding di sini tidak mulus, dan sering kali ada bebatuan yang menonjol. Tubuh Wang Lin berkedip dan mendarat di salah satu batu yang menonjol. Batuan itu berwarna merah tua, dan mengeluarkan semburan gas hitam. Saat Wang Lin berdiri di atas batu, kerikil jatuh dan tenggelam ke dalam gunung berapi. Saat dia mendarat, Wang Lin tiba-tiba menarik napas dan gelombang panas yang kuat di bawahnya tersedot ke dalam mulutnya. Sepertinya Wang Lin sedang melahap lautan api. Panasnya berubah menjadi esensi api saat dihirup ke dalam tubuh Wang Lin. Kemudian dia mundur selangkah dan wajahnya memerah, tapi matanya sangat cerah. Energi asal dalam tubuhnya bergerak gila-gilaan dan terus mencerna energi asal api. Setelah 7 menit, Wang Lin mendongak, mendengus dingin, dan turun lebih dalam ke gunung berapi. Saat Wang Lin pergi, pria berkulit hitam mendarat di batu ini. Ada bekas teror di matanya. Untuk melahap energi asal api seperti ini, orang ini gila. Energi asal api adalah yang paling ganas. Pria berkulit hitam tahu dia tidak akan berani melahap seperti ini, dia hanya bisa menyerapnya seolah-olah dia sedang membimbingnya. Wang Lin bergerak semakin cepat. Tak lama kemudian, dia sampai di dasar gunung berapi. Tatapannya menembus gelombang panas dan asap di bawah, memungkinkan dia melihat segala sesuatu di bawah. Dasar gunung berapi dipenuhi magma berwarna merah tua, itu adalah lautan magma. Kadang-kadang, gelembung akan membengkak, dan setiap kali gelembung pecah, gelombang panas yang hebat akan mengalir ke atas menuju puncak gunung berapi. Asap hitam juga melayang dan terdorong ke atas bersama gelombang panas. Ada sebuah istana yang terjepit di antara dinding gunung berapi di atas lautan magma. Istana ini tampak persis sama dengan pintu masuk ke lantai berikutnya di 6 lantai terakhir. Namun, pada saat ini, gerbangnya ditutup dan sebuah kata rumit tergambar di atasnya dengan darah hitam. Kata yang berlebihan ini tampak seperti tato tetapi juga tidak. Hanya melihatnya saja sudah menimbulkan perasaan gila, seolah bisa menjungkirbalikkan dunia dan membalikkan langit. Saat Wang Lin melihat kata itu, matanya tiba-tiba menyipit. Dia mengenali kata itu karena itu adalah bahasa milik klan Dewa Kuno. Itu juga merupakan bahasa iblis kuno dan klan iblis kuno. Iblis. Itu adalah kata iblis. Pada saat ini, di luar istana, Wang Wei, Hu Juan, dan Bei Lou membentuk sebuah kelompok dan All Seer serta rekan-rekannya membentuk kelompok lain. Mereka melayang di udara dan menatap gerbang istana. Ling Tianhou, lelaki tua di atas labu, dan wanita cantik terus-menerus menggunakan mantra untuk terus menyerang gerbang.
Namun karena panas, suara benturan menjadi terfragmentasi. Suaranya tidak bisa menyebar jauh dan tidak bisa bergema. Kedatangan Wang Lin menyebabkan Master Void mengangkat kepalanya, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Namun, dia dengan cepat menekannya. Wang Lin pindah ke samping Wang Wei dan Hu Juan. Dia melihat ke arah gerbang dan mengerutkan kening. Pada saat ini, Ling Tianhou mengeluarkan suara gemuruh dan 4 pedang asal di belakangnya menabrak pintu. Kata iblis di pintu itu berkilat tajam, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Saya tidak bisa membuka segel untuk memasuki lantai 8. Ling Tianhou mendengus dingin dan mundur. Wanita cantik dan lelaki tua di atas labu itu juga menggelengkan kepala dan menyerah. Wang Wei dan Hu Juan juga mengerutkan kening. Mereka telah mencobanya sebelumnya dan tidak dapat memecahkannya juga. Dengan segel ini di sini, mereka tidak akan bisa memasuki istana. Wang Lin menatap kata iblis di gerbang istana. Dia tahu bahwa dengan monster-monster tua ini di sini, jelas dia tidak perlu melakukan apapun. Dia duduk di atas batu tidak jauh dari sana sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Meskipun dia sedang berkultivasi, dia tetap waspada. Tidak jauh dari Wang Lin, gadis berbaju pink berdiri di atas batu yang sedikit lebih rendah dari Wang Lin. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, menahan suhu tinggi. Batuan di bawah kakinya bahkan menunjukkan tanda-tanda membeku. Waktu perlahan berlalu. Pria berkulit hitam yang berada di belakang Wang Lin telah tiba sejak lama. Dia dengan hati-hati melayang ke samping dan menatap istana sambil merenung. Kata iblis di gerbang istana mengandung kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan. Hampir semua orang, termasuk Wang Wei, Hu Juan, Sang Maha Melihat, dan bahkan Bei Lou, bergantian menyerang secara berurutan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menyerang sekaligus, dan suara serangan tersebut tiba-tiba menembus gelombang panas. Gema yang terbentuk menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan dari gunung berapi. Suara gemuruh bergema semakin keras saat semua orang terus menyerang. Pada akhirnya, suara-suara itu menyatu dan bahkan bergema di luar gunung berapi. Jika Anda berada di luar gunung berapi, Anda akan dapat mendengar suara gemuruh yang teredam. Pada akhirnya, dengan serangan terakhir dari Bei Lou, semua mantra berkumpul menjadi badai besar yang melanda istana. Terjadi gemuruh yang menggemparkan, dan seluruh gunung berapi tampak bergetar. Magma di bawahnya mengamuk seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Kata iblis di istana tiba-tiba runtuh. Gerbangnya terbuka, namun perubahan mengejutkan terjadi saat gerbang dibuka. Bab 1057. Saat kata iblis menghilang dan gerbang terbuka, lautan magma di bawah tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Semburan raungan teredam datang dari magma dan kemudian, dengan keras, manga di bawahnya terangkat ke langit. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan mendorong magma ke atas. Gunung berapi itu meletus. Suhu yang beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya tiba-tiba muncul saat magma terisi. Suhu yang sangat tinggi bahkan menyebabkan banyak batuan di sekitarnya langsung retak. Bahkan sebelum mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam dan didorong ke atas. Saat ini, jika Anda melihat gunung berapi dari luar, Anda akan melihat gunung berapi tersebut bergetar dan asap hitam yang beberapa kali lebih kuat keluar.
Asap hitam dalam jumlah besar membubung ke udara seolah ingin menutupi seluruh langit. Saat asap hitam disemprotkan, asap itu menutupi seluruh langit dalam sekejap, tidak membiarkan cahaya apapun menembusnya. Hanya magma di antara celah-celah bumi yang bersinar, samar-samar menerangi area tersebut. Saat pintu terbuka di dalam gunung berapi, Beilo bergegas keluar ke istana saat magma naik. Semua orang kembali sadar dan mengikutinya. Namun, kecepatan semua orang sedikit lebih lambat, dan magma mengerikan itu melaju kencang. Jika ini yang terjadi, itu tidak akan cukup untuk menakuti para penggarap kuat ini. Namun, saat magma lewat, sebuah lengan raksasa terulur dan meraih wanita cantik itu. Wanita cantik itu berseru dan ingin menghindar, tapi dia terlalu lambat di depan tangannya. Dia diselimuti api dalam sekejap dan ditarik ke dalam magma. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan hati para penggarap di sekitarnya. Namun, hal ini belum berakhir. Saat magma keluar, suara gemuruh keluar dari magma dan bergema seperti ledakan sonik. Hal ini menyebabkan bebatuan di sekitarnya semakin runtuh. Saat suara gemuruh bergema, peti mati berwarna merah keunguan keluar dari magma yang mengamuk. Raungan dari peti mati menjadi semakin kuat. Ekspresi Wang Wei dan Hu Juan berubah drastis. Keduanya jelas tahu tentang peti mati itu. Tanpa ragu-ragu, keduanya masing-masing membentuk segel dan menyatukan segel tersebut. Mereka menjadi transparan dan langsung melewati semua orang saat mereka masuk ke dalam istana. Saat mereka memasuki istana, peti mati itu runtuh dan berserakan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa semua orang. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah merah keluar dari peti mati. Orang tua berjubah merah ini tidak memiliki vitalitas dan dipenuhi aura kematian. Saat dia muncul, dia menyerang semua orang. Mata Sang Maha melihat berbinar dan mulutnya bergerak seolah sedang mengatakan sesuatu. Lalu lelaki tua berjubah merah itu tiba-tiba berhenti. Mengambil keuntungan dari jeda lelaki tua berjubah merah itu, Sang Maha melihat melambaikan lengan bajunya dan menyerang istana. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua berjubah merah itu roboh dan suara gemuruh keluar dari dalam. Kemudian lautan api muncul dan berubah menjadi naga api yang berusaha melahap semua orang. Ekspresi gadis berbaju pink yang dikelilingi butiran salju menjadi pucat saat dia bergegas menuju istana. Namun, sebelum dia bisa masuk, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dihirup oleh naga api. Melihat semua orang menyerbu menuju istana dan tidak mengkhawatirkan orang lain, Wang Lin telah meninggalkan batu dan melesat ke arah istana. Namun, saat dia hendak memasuki istana, Master Void, yang merupakan orang terakhir yang memasuki istana, tiba-tiba berbalik dan dengan dingin menatap Wang Lin. Sebelum Master Void sempat menyerang, naga api telah tiba. Naga api itu sangat besar sehingga bisa melahap seluruh istana. Wang Lin merasakan kekuatan isap yang kuat, dan dia dilahap bersama istananya oleh naga api. Naga api melahap segalanya dan kemudian menyerbu ke dalam magma. Magma berputar lebih kencang saat naga itu terjun ke dalamnya. Magma terus melonjak semakin cepat hingga meletus keluar dari gunung berapi dan menutupi langit. Kemudian magma tersebut jatuh seperti bola api ke tanah. Baru setelah sekian lama semuanya berakhir dan gunung berapi tersebut berhenti meletus, hanya menyisakan asap hitam yang keluar. Magma tersebut kembali tenggelam dan dasar gunung berapi menjadi sunyi kembali. Namun, istana itu kini telah hilang. Pada saat ini,
Di bagian terdalam magma, istana yang dilahap oleh naga api muncul. Namun, sekarang dikelilingi oleh magma, jadi meskipun Anda berada di dalam istana, Anda bisa merasakan panas yang menyengat. Sosok Wang Lin muncul di magma di kejauhan. Panas yang berasal dari magma tidak hanya tidak melukainya, tetapi juga membuat lukanya semakin parah. Magma itu tebal, dan mengelilingi Wang Lin dengan energi asal api yang tak terlukiskan. Tato vermilion bird di tubuh ini bersinar terang dan bahkan mengeluarkan tangisan vermilion bird. Dia duduk dan perlahan-lahan tenggelam ke dasar magma. Dia berada sekitar 10.000 kaki dari istana. Kedua tangannya membentuk segel dan energi asal api yang padat memasuki tubuhnya. Saat dia menyerap, tubuhnya menjadi merah, dan waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bukan hanya energi asal di dalam tubuhnya yang tidak terkendali, namun menjadi lebih kuat. Sambil merenung, Wang Lin tidak segera pergi tetapi terus berkultivasi. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga baginya. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan tempat lain dengan energi asal api yang begitu kaya. Wang Lin menutup matanya dan terus menyerap energi asal api. Waktu berlalu. Saat Wang Lin menyerap, jumlah magma secara bertahap berkurang. Selama waktu ini, Wang Lin terbangun 3 kali, dan ketiganya terjadi karena fluktuasi magma yang intens menyebabkan gunung berapi meletus. Setiap kali dia terbangun, dia akan dengan hati-hati membangunkan letusan gunung berapi tersebut. Setelah letusan selesai, dia akan membenamkan dirinya dalam penyerapan sekali lagi. Pada hari ini, Wang Lin terbangun untuk keempat kalinya. Meskipun magma masih memiliki sisa energi asal api yang tak ada habisnya, Wang Lin tidak lagi berani untuk terus menyerap. Saat dia menyerap energi asal api, dia secara bertahap menjadi satu dengan magma, dan samar-samar dia merasakan ada roh aneh di dalam magma. Jika dia menyerap terlalu banyak, akan mudah mengganggu roh aneh itu. Menurut analisis Wang Lin, roh aneh itu seharusnya adalah naga api yang melahap segalanya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan berdiri dan berjalan menuju istana di magma. Namun, setelah beberapa langkah, Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia melihat gelembung perlahan mendekati istana. Setelah hati-hati melihat gelembung itu, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dan pada saat yang sama, para penggarap di dalamnya melihat Wang Lin. Ada 2 orang di dalam gelembung itu. Mereka adalah gadis berbaju pink dan wanita cantik yang dimangsa naga api. Wanita cantik itu tidak sadarkan diri dan seluruh tubuhnya memerah, sepertinya dia berada di ambang kematian. Sedangkan untuk gadis berbaju pink, kepingan salju di sekitarnya telah menghilang. Ada tanda kepingan salju yang berkedip di antara alisnya yang melepaskan semburan energi dingin yang memungkinkannya bertahan di dalam gelembung. Dia segera melihat Wang Lin mendekat, dan keterkejutan serta kengerian memenuhi matanya. Meskipun dia tahu tentang kebangkitan vermilion bird milik Wang Lin, dia tidak berpikir bahwa Wang Lin tidak akan terluka sama sekali di dalam magma ini, dan dia bergerak seolah-olah dia berada di darat. Tidak heran orang-orang itu begitu takut pada 4 sekte ilahi. Tampaknya setelah vermilion bird terbangun, dia secara tak terduga mendapatkan perlawanan yang mengerikan terhadap api. Gadis berbaju pink menatap Wang Lin. Dia terjebak di magma selama beberapa bulan dan tidak bisa bergerak terlalu cepat. Untungnya, dia bisa menemukan wanita parubaya yang cantik itu,
Tapi dia tidak sadarkan diri selama ini dan tubuhnya dipenuhi api yang aneh. Gadis itu tidak mampu membangunkan wanita cantik itu. Meskipun dia mampu melindungi dirinya dari magma dengan harta karun yang diberikan kakak perempuannya, sulit untuk bergerak maju. Butuh beberapa bulan baginya untuk menemukan istana, tapi dia tidak menyangka akan melihat Wang Lin di sini. Ketika dia melihat Wang Lin, gadis berbaju pink itu merasakan jantungnya berdetak kencang dan menjadi cemas. Dia dengan cepat mengendalikan gelembung itu dan langsung menuju istana. Karena percepatan yang tiba-tiba, gelembung tersebut menjadi tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun, gadis berbaju pink tidak peduli lagi dengan hal itu, dan dia segera mendekati istana. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah menuju gelembung tempat gadis berbaju merah jambu dan wanita cantik itu berada. Saat dia dengan cepat mendekat, gadis berbaju merah jambu itu menjadi semakin cemas. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, tapi dia tahu Wang Lin dan kelompok wanita cantik itu pernah berkonflik di masa lalu. Dia pikir dia datang ke sini untuk membunuh wanita cantik itu. Ketika gadis berbaju merah muda melihat Wang Lin hanya berjarak beberapa ratus kaki, dia dengan cepat berteriak, "Wang Lin, kamu berselisih dengan Master Void, kami berdua tidak berselisih denganmu." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.